Talk Show Evaluasi Kinerja Pemerintah Situbondo akhir tahun 2022. Situbondo, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Situbondo, DPDIWO, adakan Talk Show Evaluasi Kinerja Pemerintah Situbondo akhir tahun di ruang pertemuan gedung kantor DPRD Situbondo untuk menyelaraskan satu kesatuan membangun kota Situbondo untuk lebih maju. Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Dalam acara tersebut ikut hadir para narasumber yaitu Zainie, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga menjabat Ketua Partai P3, Hadi Prianto, Komisi 1 anggota DPRD Situbondo, Haji Tolak Atin, anggota DPRD dari fraksi PKB, dan Haji Hambali, Ketua Partai Gerindra, serta Zainuri Ghazali dari praktisi hukum sosial dan politik, beserta tamu undangan berbagai kalangan baik eksekutif dan yudikatif serta aktivis, politisi, mahasiswa, juga tokoh masyarakat. Kecuali Bupati Situbondo yang izin berhalangan tidak bisa hadir dalam acara ini karena harus menghadiri agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya. Dalam rangka acara talk show bertema evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Situbondo akhir tahun 2022 ini, dimoderatori oleh dua wartawan senior yaitu Zainullah yang juga dari Ketua DPD IWO serta Saiful Bahri, anggota IWO yang juga menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Manusia. Banyak mendapat respons baik dari semua kalangan termasuk salah satunya narasumber Zainie dari fraksi P3. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena kalau tidak difasilitasi oleh IWO, kemudian kami tidak bisa berioni dengan teman-teman anggota DPR dan kemudian kami menjadi sangat kangen terhadap ruangan ini yang kami tempati selama 10 tahun. Terima kasih untuk para senior, terima kasih untuk seluruh masukannya. Kami tidak akan menganggap satu-satu, tetapi seluruh masukan itu sudah kami tulis dalam note kami untuk kami tidak lanjuti ke samping ke Pak Bupati, ke samping juga ke teman-teman. Mengira sesuatu, Pak, tidak pernah tidak objektif berdasarkan fakta. Dari beberapa hal tadi itu bukan fitnah, fakta. Ini yang saya nilai. Kenapa terus kemudian saya nyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo bagi saya tidak ada nilai. Ya karena selama 2022 kalau per dinas ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, bahkan banyak tidak berhasil, kemudian diakhiri dengan gangguan sosial, terutama dalam proses hukum ini yang lagi dijual. Terus kemudian bagaimana cerita masyarakat yang dibebani dengan yang namanya melibatkan kepada rakyat. Makanya saya juga nyatakan bukan pemerintah daerah termasuk DPRD bagi saya tidak ada nilai. Tidak ada nilai berarti bukan seterusnya. Bisa saja ada nilai ketika 2023 nanti asalkan ada perbaikan. Tetapi selama perbaikan banyak bertobat dan beristighfar karena akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah nanti apa yang dilakukan. Ini yang menurut saya. Nah, oleh karena itu juga sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Dida Fatur Rahman. Fatur Rahman mungkin dia berani dengan saya karena menantu saya. Jadi saya tak objektif, Mas Rahman, dengan tidak menggunakan kacamata kuda, tidak objektif dan mengacu kepada fakta tadi. Kalau kami kemudian berargumentasi dan membaca tentang apa sudah memberitahukan kepada DPRD, ini kan pemberitahuan, tidak ada konsekuensi. Yang saya sesalkan hanya diberitahu terus kemudian dengan seragam serempak menyetujui bahwa dana bunga PEN itu ditanggung oleh APBD oleh dibanding kepada tadi. Ini saya kecewa. Termasuk juga ini yang harus kemudian menjadi kekecewaan saya. Dan apapun yang dibubarkan kalau tidak manfaatkan bubarkan saja semua. 20 sudah dibubarkan kalau tidak bermanfaat. Saya setuju. Tapi jangan bantah dengan adanya pembubaran 20 atau perubahan yang lain itu hal-hal lain tetap kemudian ditanggung kepada rakyat. Sekarang coba berapa miliar yang harus ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Situbondo untuk membayar honor-honor terus daya dua ini yang tidak jelas nasibnya. Honor itu 4,1 atau berapa masuknya tergugat pagi lagi. Kan itu tutupi itu saya tahu dan rakyat itu menjerit. Dampak mungkin dari sebuah pembubaran yang tidak dilakukan dengan cermat dan terukur. Ini kalau kemudian saya memberikan penilaian bahwa tidak ada nilai, saya lembaga ada akumulasi, walaupun juga diakui ada apresiasi, kan sudah saya sampaikan.
Nah, sekali lagi kita harus kemudian mensamaratakan. Itulah penilaian saya dalam memberikan kemampuan menilai kepada pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD di tahun 2022. Perkara sebelumnya 2021 katanya bagus, saya nggak butuh cuma sekarang kok bahasannya. Atau 2023 nanti kejadian ditingkatkan sambil kemudian beristighfar, memohon maaf atas kesalahan kekhilafan dan perbaiki kita akui. Dan itu penting pengakuan. Karena apapun yang kita lakukan sekecil apapun, apalagi setelah selesai ini ya, anggota DPRD Jatim dan tugasnya luar biasa, sekecil apapun akan diminta bertanggung jawab oleh Allah. Dan jangan sampai di situ bodoh di 2023 memasuki tahun ini ada kegagalan sosial lagi yang itu akan menjadi gonjang ganjing. Saya bukan mungkin teman-teman ini konfirmasi saya hari ini saya siapkan akan saya buka bagaimana kasus yang sekarang ini bertebaran di situ bodoh. Semua kepala desa diperiksa, beberapa kelompok masyarakat diperiksa, anggaran yang tidak jelas dipotong dan sebagainya. Akan saya buka hari ini siapa mereka yang membawa. Bahkan saya juga punya fakta, bukan fitnah. Ada stempel kepala desa dan tanda tangannya dipalsu oleh salah satu pengurus partai politik. Saya buka hari ini kalau saya percaya. Atas nama pribadi menyampaikan terima kasih, kritik, saran, pendapat, terutama Bang Jai, senior saya, karena tanpa kritikan dan saran dan pendapat Bapak Ibu sekalian kami tidak ada artinya di sini. Karena keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan kita bersama. Yang kedua, berkenaan dengan berbagai catatan penting yang disampaikan oleh audiens peserta diskusi evaluasi kinerja. Saya tadi bisik-bisik sama mereka, enak jadi peserta, bebas masyarakat untuk mengevaluasi, karena tidak ada tolak ukur yang harus mereka lakukan, kan? Tapi apa yang disampaikan senior saya, Mas Supriyono, saat ini forumnya tidak boleh sakit hati. Yang suka biarlah yang suka, yang tidak suka ya tidak suka, gitu kan? Menilai positif maupun menilai negatif itu hal yang biasa dalam forum diskusi ini. Tetapi ke depan harapan kita positif dan negatif ini berjalan bersama sehingga bisa menghasilkan energi positif, gitu kan? Itu yang kita harapkan. Pertama, terhadap beberapa kritik saran. Kalau di bidang pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan Komisi 1, insya Allah kami akan tindak lanjuti pelayanan di tingkat desa, baik itu adalah catatan bagaimana siltapnya masyarakat di desa, penghasilan bagi serta maupun perangkat-perangkat desa itu bisa berjalan dengan baik. Tadi juga disampaikan bagaimana ketika terjadi transisi pemerintahan baru di tingkat desa yang 17 kemarin dilantik tidak ada posisi seenaknya semau gue untuk memberhentikan perangkat desa, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Insya itu menjadi catatan penting bagi saya sebagai Ketua Komisi 1, termasuk juga pelayanan dasar baik itu PTSL yang menyita perhatian banyak masyarakat, apakah itu dirugikan atau tidak dirugikan, atau ada pemilahan dari masing-masing desa untuk dilakukan PTSL. Ini akan menjadi kajian kami di Komisi 1. Berkenaan dengan pola perencanaan anggaran, kami sepakat di APBD kita, memang kritik dari siap juga kami berikan catatan. Kami memang tidak pernah putus untuk menganalisa, termasuk juga bagaimana potensi pendapatan asli daerah kita, termasuk juga di dalamnya adalah dana transfer. Dana transfer yang terbaru adalah insentif fiskal, tidak lagi berbunyi DID. 2023 kita ketemu dengan yang namanya insentif fiskal, yang masing-masing kabupaten dinilai oleh kementerian dan nantinya akan mendapat insentif fiskal. 2022 kita masih ketemu dengan DID. DID 2022 itu adalah analisa tahun 2021. 2021 itu bagi saya transisi yang memang tidak baik dalam sistem tata pemerintahan kita, karena kita pada detik-detik terakhir 2021 bupati atau wakil bupati yang lama tidak mau menandatangani APBD sehingga diserahkan kepada bupati yang terpilih. Bupati yang terpilih masih melakukan analisa sehingga dampaknya kita 2021 sampai bulan 6 itu masih belum bisa ngapa-ngapain. Sehingga 2022 dinilai sama teman-teman Kementerian Keuangan tidak berhak untuk mendapatkan dana insentif daerah. Ya kita akui, karena itu menjadi kesalahan kita bersama. Kami di DPRD sudah mendorong, ayo kita tanda tangan bersama. Tapi satu sisi masih belum.
sampai kepada proses eksekutif dan legislatif itu hal yang biasa bagi kami. Ada yang pro dan ada yang kontra. Pro kontra ini menjadi ramuan yang apik dan akhirnya menjadi kesepakatan bersama. Karena keputusan politik di daerah itu tidak bisa diputuskan oleh bupati, tetapi menjadi keputusan antara bupati dan DPRD. Karena semuanya dituangkan dalam dokumen anggaran. Makanya kalau ada anggota DPRD menyatakan tidak tahu dalam posisi anggaran, itu hal yang luar biasa, ketidaktahuannya bagi saya. Makanya untuk perlu belajar agar bagaimana terhadap posisi-posisi anggaran yang sudah ditetapkan bersama itu menjadi keputusan bersama, itu menjadi tanggung jawab bersama. Bagi kami ke depan kritik saran pendapat ini mari kita bangun bersama. Kalau tidak ada penyeimbang, saya yakin bisa pincang. Tapi ketika ada penyeimbang, yang penting sesuai dengan relnya keseimbangan itu, tidak melebihi, tidak keluar dari rel peraturan perundang-undangan yang ada. Mungkin itu sebagai closing statement kami. Terima kasih semua pihak, terutama Ibu baru berdiri langsung mengadakan diskusi luar biasa. Mudah-mudahan ke depan terus bisa eksis. Kang Ali Anis itu ketika ada opini saya tersampaikan, biar mereka nanti pulangnya opini saya. Mengapa saya mempermasalahkan itu? Ketika saya pribadi dalam setiap forum mempertanyakan, karena memang pelaksanaan belanja itu di pihak lain itu ada dua skema kegiatan. Pertama dengan belanja hibah bisa, kedua dengan belanja modal tapi dasarnya PKS. Nah, ketika saya mempertanyakan legal formal dari kegiatan itu untuk membangun belanja modal di pihak lain, bisa pertanyakan OPD tidak bisa menunjukkan apa tujuan saya pribadi, tujuan kami mempertanyakan itu. Pertama, jangan sampai kegiatan itu bermasalah dengan hukum, itu satu. Yang kedua, ketika PKS itu saya pertanyakan perjanjian MOU yang sudah dituangkan, paket-paket yang sudah dituangkan dalam MOU itu. Nah, sehingga ketika ini benar-benar ada, maka tidak hanya infrastruktur yang kita bisa bekerja sama, tapi ada OPD lain yang bisa masuk, seperti misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan kan bisa masuk, tetapi waktu itu tidak mampu menunjukkan itu. Sehingga apa manfaat yang didapat ketika pemerintah daerah itu belanja dengan anggaran yang begitu besar, tetapi kami tidak bisa melihat dampaknya, tidak bisa melihat manfaatnya, baik itu secara sosial maupun secara politis, apapun itulah. Maka kami bersuara seperti itu. Tujuannya apa? Bagaimana pemerintah daerah mampu menunjukkan itu kepada kami. Sampai hari ini belum ada itu, belum ditunjukkan kepada kami. Itu Mas Anies mungkin bisa, kalau belum jelas nanti bisa mempersantai lah. Saya setiap hari sudah puas. Sudah puas. Dan ke depan saya berharap bagaimana apa yang memang dari awal saya sampaikan, saya memang ada rasa sayang kepada pemerintah daerah, kepada daerah ini. Bagaimana pemerintah daerah ke depan ketika merumuskan sebuah kebijakan yang dampaknya itu kepada sebuah karya itu benar-benar bermanfaat kepada masyarakat, karya itu benar-benar ada dampaknya terhadap sebuah jawaban. Mungkin untuk menjawab sebuah permasalahan, misalnya masalah stunting yang ini, masalah stunting ini menjadi sangat ngeri lah, sangat miris kita kalau lihat kejadian masalah stunting, masalah pengangguran, masalah kemiskinan, kita masih di bawah normal lah. Ke depan bagaimana itu pemerintah daerah bisa membangun kolaborasi dengan masyarakat, membangun partisipasi masyarakat sebagai partisan, membangun sinergitas itu ya yang terpenting. Bagaimana pemerintah daerah itu sebagai abdi masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang tertinggi, sehingga pemerintah daerah itu sebagai administrator, tapi polanya itu konsultasi, jangan polanya sosialisasi, ini kan tidak baik lah. Karena hidup berdemokrasi itu harus bisa dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Dan bagaimanapun banyak hal yang memang perlu saya sampaikan, tapi karena waktunya ini sangat mepet sekali, seperti
pengelolaan keuangan daerah, bagaimana realisasi anggaran baik tahun 2021 sampai di tahun 2022 ini sangat kecil sekali, tidak begitu maksimal. Kemarin itu silpanya sampai hampir 400 miliar. Hari ini saya prediksi itu bisa 400 lebih. Saya sampai sudon bagaimana pola penganggaran ini sampai kira-kira ini sampai ada pola yang saving anggaran, memang menceritakan kesalahan sehingga silpan ini memang dibuat gitu. Kenapa itu saya berbicara seperti itu? Karena di semester pertama saja anggaran silpa itu sudah dipakai 182 miliar. Ini kan gak masuk akal. Sebenarnya TAPD kalau misalnya mau memaksimalkan realisasi, karena ini masih di bulan 6, silpa itu jangan dipakai. Tapi OPD yang berpotensi silpa didorong bagaimana realisasi kegiatan, realisasi program itu bisa terselesaikan. Tapi malah ini ditarik silpanya, dipakai untuk tahun berikutnya. Ini ke depan saya juga berharap kepada senior saya Gus Zai untuk bisa lebih berkontribusi lah kepada pemerintah daerah, lebih mempresent pemerintah daerah bagaimana mekanisme tata kelola birokrasi itu sesuai skema aturan perundang-undangan, sehingga di masing-masing OPD itu jabatan struktural itu punya kemampuan, punya kompetensi, punya kapasitas untuk merealisasikan anggaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.